akan menghukum apabila dari siswa membuat kesalahan. Misalnya, contohnya saja, misalnya ada siswa kita yang terlambat, maka kita akan langsung bilang sama anak tersebut tanpa menjelaskan, tanpa memberi kesempatan anak tersebut untuk beralasan. Jadi langsung, karena kamu terlambat, silakan kamu berdiri di depan kelas, seperti itu. Nah, ini berarti untuk posisi penghukum. Ini bisa hukuman secara fisik maupun hukuman non fisik ya. Nah, dari penghukum ini akan membuat anak itu cenderung satu, ada rasa trauma dari anak tersebut karena merasa dihukum, dan kebanyakan yang ditakutkan adalah ada rasa dendam tersendiri dari anak tersebut. Nah, di sini untuk posisi penghukum. Nah, terus yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, dalam posisi pembuat rasa bersalah itu bahasanya mungkin lebih halus daripada posisi penghukum, tindakan yang kedua. Nah, pada posisi kedua ini, pembuat rasa bersalah, biasanya di sini guru dalam pengucapannya itu lembut. Contohnya saja seperti ini. Ayolah nak, apa kamu nggak kasihan apa sama ibu? Nanti ibu bisa dimarahin loh sama ibu kepala sekolah kalau kamu nggak seperti itu. Ayolah. Nah, seperti itu akan membuat anak merasa cenderung bersalah, merasa ya aku salah. Nah, dari ini itu berarti masih masih di sini anak kecenderungan itu akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka, ya, tentang diri, merasakan bahwa dia itu tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain karena ada rasa bersalah sama gurunya tersebut. Oh iya, gara-gara aku guru nanti bisa dimarahin sama ibu kepala sekolah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga di sini ada teman. Dalam posisi teman, guru di sini menggunakan hubungan baik, yang lebih baik di sini ya. Dan biasanya ada rasa humor terhadap siswa, kayak teman, ya, kayak teman sendiri, dijadikan teman, ya. Nah, hal ini negatifnya dalam posisi ini, bila suatu saat guru itu tidak membantu anak tersebut, itu nanti dia akan merasa kecewa, ya. Karena apa? Berarti aku bukan temennya nih sama guru udah gak memperhatikan aku lagi, seperti itu, ya. Contohnya kalau misalnya kita sama kayak teman itu gimana sih? Kan, lah, di samping itu juga kecenderungan anak untuk dalam hal tingkatan, berarti anak tidak bisa membedakan mana sopan santun yang harus katakan terhadap gurunya ya. Dalam hal ini dia cenderung kayak menganggap teman sendiri, itu kekurangannya di situ. Terus yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini posisi pemantau itu berarti kita itu masih mengawasi anak pada posisi pengawasan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati. Contohnya saja misalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disampaikan kepada mereka, atau konsekuensi dari peraturan yang ada di sekolah. Nah, dari situ misalnya anak membuat kesalahan, ya, nanti misalnya seperti ini, ada anak yang terlambat masuk ke sekolah. Nah, dari tersebut guru itu mungkin ini lebih lembut di antara ketiga yang sudah saya paparkan tadi ya. Saat anak masuk sekolah, terlambat sekolah, maka guru tersebut tetap mengatakan, maksudnya secara lembut, dan tanya alasannya kenapa. Lah, tapi dari alasan tersebut guru juga mengatakan kira-kira dari apa yang kamu lakukan, konsekuensinya apa? Konsekuensi di sini berarti kan tetap masih mengacu pada hukuman, ya, pada hukuman. Nah,
Jadi anak tersebut tahu sendiri, oh berarti kalau aku terlambat aku harus misalnya konsekuensinya adalah menunggu jam pertama selesai di depan kelas seperti itu. Lah dari keempat ini berarti ini masuknya motivasinya itu maksudnya masih dari posisi kontrol itu masih dari eksternal. Berarti belum ada rasa kesadaran diri dari dalam siswa tersebut. Lah untuk yang terakhir, posisi yang terakhir adalah manajer. Di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berarti bersama-sama ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di sini adalah untuk manajer itu adalah posisi yang paling ideal di antara keempat. Karena di sini guru akan bersama-sama dengan murid ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah menjadi kesalahannya dan mencari solusi yang harus dan solusi itu langsung ditanyakan pada siswanya tersebut. Jadi anak tersebut disuruh berpikir bagaimana dia harus mencari solusi atas kesalahannya dia sendiri. Nah, ini ditimbulkan berarti secara internal dari dalam. Lah, kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya yang di sini, kita merefleksi diri kita sendiri dari kelima posisi kontrol kita ini sekarang ini kira-kira sampai sejauh mana Bapak Ibu? Kira-kira di posisi mana aku ini loh? Sudah sebagai guru saat ini aku itu. Apakah aku sebagai seorang pemangku, pembuat dalam satu tahu, atau sebagai pemangku, sebagai pemantau? Kalau saya sendiri terus terang saja sebelum ikut pendidikan seperti ini, kadang masih campur-campur. Kadang saya juga masih kadang ya juga posisi saya juga sebagai pemantau, kadang juga pemantau. Dan terus terang saja mungkin saya masih jauh dari kata manajer, karena itu tumbuh dari kesadaran siswa itu sendiri. Lah, dalam arti menghukum ini itu berarti bukan secara fisik, fisik juga bisa loh ya Bapak Ibu ya. Nah, lah yang diharapkan setelah Bapak Ibu mempelajari 5 posisi kontrol ini, berarti kita menjadi bahan introspeksi atau refleksi kita ke depan. Kira-kira dari sekian ini yang saya lakukan seharusnya adalah posisi manajer. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk bisa, ya memang tidak mudah, butuh kesabaran ya, butuh kesabaran ya. Silakan Pak Anda untuk selanjutnya. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh guru bersama murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Biasanya di sini dalam melakukan keyakinan kelas, biasanya kami dengan murid ya, langkah-langkah yang dilakukan adalah guru itu biasanya membagikan sebuah kertas kecil ya Pak Badian. Namanya apa Pak? Post-it, boleh Post-it, yang warna. Kalau misalnya pengen ceria ya boleh pakai yang warna-warni. Ya, di situ nanti dibagikan sama anak, ya. Terus kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang akan mereka tulis di situ? Apa sih maunya mereka? Ya, pengen seperti apa seperti itu. Nah, setelah selesai dari kesepakatan tersebut, nanti akan ke poin yang kedua, yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berarti nanti kita dari kesepakatan kelas tersebut nanti kita kumpulkan di pilah-pilah. Kira-kira kita akan jadikan ini pernyataan universal yang mudah diingat menjadi sebuah keyakinan. Tadi di sini adalah kesepakatan kelas dulu, terus dibuat menjadi keyakinan. Lah setelah keyakinan, kadang-kadang kan anak kan masih nulisnya panjang-panjang keinginannya. Lah di sini nanti kita
buat keyakinan kelas dari apa yang sudah menjadi kesepakatan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Nah di sini contohnya saja, misalnya tidak terlambat atau masuk tepat waktu. Berarti di situ nilai keyakinan atau universalnya adalah apa kira-kira Bu? Disiplin. Iya, disiplin. Terus jangan suka berbohong. Berarti itu nilai keyakinannya apa? Kira-kira? Kejujuran, seperti itu, menjadi seperti itu ya Bu. Ini untuk keyakinan kelas. Slide lagi Kak. Nah ini contohnya seperti ini Bu. Contoh penerapan keyakinan kelas di sini. Nah di sini saya sedang membagikan kepada anak-anak OIT-nya. Terus dari apa yang mereka tulis, keinginan apa yang mereka tulis, berarti ini keyakinan atau kesepakatan yang dibuat oleh mereka sendiri, dari anak-anak itu sendiri. Nah di sini ditempel-tempel-tempel, lalu kita saling menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya Pak. Terus yang berikutnya di sini adalah untuk konsep-konsep inti dari budaya positif. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam posisi kontrol sebagai manajer yang tadi sudah saya jelaskan ya, di 5 posisi kontrol itu, dalam posisi kontrol sebagai manajer itu guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan ya. 3 tahapan tersebut ya. Di sini ada masih terngiang-ngiang. Dan di sini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu terhadap apa yang sudah siswa itu lakukan atau masalah yang mereka lakukan. Berarti kita menstabilkan dulu itu identitasnya ya. Contohnya seperti ini. Kita bilang sama anak-anak tersebut, kira-kira apa yang tadi Kak sudah kamu lakukan. Misalnya kalau saya sendiri kan kemarin pas demonstrasi kontekstual, berarti saya mengunggah kasus masalah anak makan di kelas pada saat jam pembelajaran. Dan di situ saya tanyakan ya. Di sini saya akan bilang, oh kamu itu tadi, guru tadi dilihat, kalau kamu itu saat jam pelajaran kamu makan di kelas, lah kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, lah terus si anak tersebut bilang salah, berarti dia tahu posisi dia salah. Lah dari rasa salah tersebut kita harus menstabilkan identitasnya, jangan langsung menyalahkan anak tersebut. Tapi kita bilang yang namanya manusia dulu juga sama, dulu pernah melakukan kesalahan. Ya, yang namanya manusia ya pasti pernah melakukan kesalahan di situ. Ini namanya menstabilkan identitas anak. Jadi biar anak tersebut tidak merasa salah. Nah, di sini terus yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini adalah langkah berikutnya adalah, nah di sini tadi, nah terus saya bilang sama anak tersebut, kira-kira kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Kita harus tanya alasannya apa? Kenapa anak melakukan kesalahan tersebut? Oh ternyata dari kasus kemarin yang saya sudah melakukan segitiga restitusi, katanya anaknya bangunnya kesiangan jadi tidak sempat loh sarapan, jadi dia merasa lapar dan akhirnya dia makan di kelas. Nah di situ ya, ini kita tanyakan alasan terhadap anak ya. Nah terus dari validasi ke tingkatan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti kita menanyakan nilai keyakinan yang sudah disepakati di keyakinan kelas. Kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau misalnya kita apa namanya? Kira-kira baik atau benar atau salah? Lah anak tersebut kan tidak salah.
Nah dari kesalahan tersebut, nah di sini kamu ingin menjadi orang seperti aku. Dari kesalahan tersebut kita cari solusi secara bersama dari dalam diri anak tersebut. Kira-kira dari perbuatan kamu agar tidak mengulang lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar hal itu tidak terjadi lagi? Nanti dia berpikir, iya yo, biar saya itu tidak mengulangi perbuatan itu. Maka anak tersebut akan berpikir dengan sendirinya. Itu tumbuh dari dalam diri. Oh iya bu, berarti aku harus tidurnya jangan malam-malam ya, agar aku bisa bangun pagi, agar aku bisa sarapan, jadi aku nggak kelaparan lagi. Nah, di situ kita menemukan sebuah solusi cara mengatasi masalah yang timbul dari anak itu tersendiri. Tidak usah kita ngomong kamu harus ini, harus ini, harus ini. Bukan seperti itu. Iya. Wabarakatuh. Saya Ibu Sisca Sisriati, guru SD Negeri 02 Iser, rekan dari Ibu Iis Purwati, SPD CGP Angkatan 10. Menurut pendapat saya, tentang diseminasi ini memberikan pengetahuan budaya positif bagi guru SD Negeri 02 Iser dan sangat bermanfaat informasi tersebut. Saya bangga dengan adanya guru penggerak Ibu Iis Purwati SPD CGP Angkatan 10 di sekolahan SD Negeri 02 Iser. Semoga dengan adanya ini sekolahan SD Negeri 02 Iser menjadi berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami tentang cara mendisiplinkan anak. Yang tadinya dengan cara mendisiplinkan anak itu biasanya pakai cara hukuman atau reward. Nah, kali ini saya akan merubah dengan cara saya menjadi manajer murid-murid. Diseminasi budaya positif. Sudah, ayo gantian. Yang sudah silakan boleh duduk kembali di tempatnya. Allah.